Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan pada pembahasan yang bab sebelumnya terkait dengan materi Medika Indonesia dan Farmakopeia Herbal Indonesia. Nah, untuk bab awalnya kita membahas sedikit terkait dengan apa sih tujuan dari pembentukan dari materi Medika Indonesia maupun Farmakopeia Herbal Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas isi dari materi Medika Indonesia maupun Farmakopeia Herbal Indonesia. Kita bisa melihat ada tabel di samping itu bahwa ada beberapa yang mungkin bersinggungan ya antara Farmakopeia Herbal Indonesia maupun materi Medika Indonesia. Ya, kita mungkin mengetahui bahwa untuk FHI atau Farmakopeia Herbal Indonesia itu lebih terbit baruasan ya teman-teman, atau lebih terbit lebih baru dibandingkan dengan MMI seperti itu. Mungkin dari segi tampilan gambar dan lain-lainnya, mungkin bagian isi dan prosedur-prosedur pengujanya itu lebih diperbarui pada FHI dibandingkan MMI seperti itu. Nah, namun ada beberapa bagian juga yang dari MMI itu ada, tapi di FHI juga tidak ada. Jadi keduanya ini masih bisa saling digunakan dan saling untuk melengkapi. Namun untuk yang saat ini lebih banyak digunakan itu memang FHI, karena dari segi regulasi memang yang terbaru adalah FHI edisi kedua yaitu tahun 2017 seperti itu. Untuk bagian MMI yang kita contohkan adalah pada bagian jilid pertama ya teman-teman. Yang pertama kali dirilis itu mencakup dua bagian utama, yaitu pertama ada karakteristik tanaman dan karakteristik simplicianya. Untuk karakteristik tanaman itu yang dimaksudkan adalah tanaman aslinya ya, tanamannya, sedangkan untuk simplicianya yaitu adalah bagian-bagian tanaman yang telah diolah atau dikeringkan seperti itu. Nah, untuk bagian karakteristik tanaman itu ada nama latinnya, nama daerahnya, pertelaannya atau bentuk fisiknya dan sebagainya, ada keanekaragaman, ekologi dan penyebaran, cara budidaya tanamannya, dan gambar tanamannya. Dan untuk karakteristik simplicianya yaitu bisa mencakup nama simplicia. Kemudian ada pemerian, di sini ada berupa gambar makroskopik dan mikroskopik dan gambar penampang dari bagian simplicianya. Dan untuk identifikasi kualitas dan mutu dari simplicianya. Nah, yang sisi untuk Farmakopeia Herbal Indonesia itu juga sebenarnya hampir sama dibandingkan dengan MMI secara segi isi, khususnya pada bagian karakteristik simplicianya. Namun mungkin ada beberapa bagian yang sudah diperbarui seperti itu. Nah, yang paling membedakan antara FHI dan MMI adalah bagian karakteristik ekstrak yang hanya ada pada FHI seperti itu. Mungkin untuk lebih mudah menggambarkan isi dari masing-masing literatur ini, kita nanti akan membahas satu tanaman. Di sini kita coba akan membahas yang tanaman yang paling kita sering temukan yaitu pegagan ya teman-teman, atau Candela asiatica. Berikut merupakan salah satu contoh bagian dari materi Medika Indonesia. Di sini kita akan mencoba untuk melihat ya bagian dari apa saja bagian dari MMI, khususnya pada tanaman pegagan atau Candela asiatica. Di sini kita pertama akan melihat karakteristik dari tanamannya, yaitu Candela asiatica urban, suatu tanaman yang termasuk dalam famili Apiaceae, di mana di sini pertama ada nama daerah ya. Nama daerahnya di sini berarti nama lokal tiap daerah dari pegagan. Nah, di sini misalnya di daerah Sumatera, misalnya pegagan itu dikenal sebagai pegaga seperti itu. Kemudian itu di Jawa itu bisa dilihat seperti Pacul Goang, di Madura itu dan Gagan dan sebagainya. Jadi nama daerah itu nama yang dikenal di setiap daerah Indonesia. Adapun untuk pertelaan di sini berarti menggambarkan karakteristik dari pohonnya. Misalnya di sini pohon pegagan merupakan pohon ternak atau herba tahunan, di mana tanpa batang tetapi dengan rimpang pendek dan solon-solon yang melata. Nah, jadi di sini menggambarkan dari karakteristik atau bentuk dari tanaman pegagan. Nah,
Nah, di sini ada keanekaragaman, berarti dia menunjukkan suatu anekaragamannya dari tanam pergagakan. Misalnya di sini variasi morfologi besar. Jadi di sini variasinya itu termasuk besar, artinya dapat berbeda-beda seperti itu. Nah, untuk ekologi dan penyebaran, nah di sini menggambarkan bagaimana iklim ataupun tempat yang biasanya gagakan itu berkembang atau tumbuh dengan baik. Contohnya di sini gagakan itu dinyatakan sebagai tumbuhan liar di seluruh Indonesia serta daerah-daerah beriklim tropik pada umumnya dari dataran rendah hingga ketinggian 2.500 meter. Jadi di sini menggambarkan tempat hidup dari gagakan. Nah, di sini juga ada tangan terkait budidaya. Jadi di sini secara umum pegagan itu tidak dibudidayakan, berarti dia dapat tumbuh liar dimanapun tanpa harus dibudidayakan. Nah, selanjutnya di sini ada gambar terkait tanaman dari Centella sciatica ya, atau pegagan. Nah, di sini untuk gambarnya sendiri bukan gambar dari foto langsung dari tanamannya ya teman-teman. Jadi di sini lebih ke gambar ilustrasi seperti itu. Nah, selanjutnya setelah menggambarkan karakteristik tanamannya, selanjutnya adalah persyaratan untuk simplicianya, yaitu Centella herba atau herba pegagan. Nah, di sini ada juga terkait dengan pemerian, yaitu memiliki bau lemah, aromatis, rasa mula-mula tidak berasa, lama-kelamaan agak pahit seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada makroskopik. Ada makroskopik dan mikroskopiknya. Untuk makroskopik berarti itu dilihat secara pengamatan melalui visual, melalui mata. Sedangkan untuk mikroskopik berarti yang kita amati menggunakan mikroskop seperti itu. Misalnya di sini untuk makroskopik adalah bentuk daunnya, kemudian penangkaiannya, dan bentuk ripangnya dan sebagainya. Adapun untuk mikroskopik, jadi dia melihat secara menggunakan mikroskop seperti bentuk selnya, sel daunnya, kemudian stomatanya seperti apa. Nah, kemudian di sini juga ditambahkan beberapa gambaran terkait penampang mikroskopik dari herba pegagan seperti itu. Nah, di sini juga dinyatakan bahwa MFU juga telah memberikan parameter untuk identifikasi untuk herba Simplicia pegagan. Nah, di sini misalnya ada beberapa pilihan ya terkait dengan cara identifikasinya, seperti penggunaan 2 mg serbu herba ditambahkan dengan 5 tiras asam sulfat, kemudian ada perubahan warna coklat dan sebagainya teman-teman. Nah, di sini juga sebenarnya sudah ada ya teman-teman terkait dengan penggunaan KLT sebagai parameter identifikasi herba tanaman. Cuma mungkin dibandingkan dengan FAI, atau FAI lebih mudah dipahami teman-teman, karena di sana setelah ditambahkan terkait dengan gambar pola fotografinya seperti itu. Nah, adapun di sini juga ada batas terkait dengan kadar abu tidak larut asam, kadar sehari air dan etanol, maupun di sini ada isi di sini merupakan isi dari atau senyawa yang ada di dalam Centella sciatica. Selain itu juga di sini untuk MFU juga memberikan gambaran tambahan berupa efek penggunaannya, atau di sini bahwa menyatakan bahwa Centella sciatica dapat digunakan sebagai diuretik seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke farmakope herbal Indonesia. Nah, untuk farmakope herbal Indonesia kita mengetahui bahwa mencakup dua hal ya teman-teman, ya berupa simplicianya dan ekstraknya. Nah, untuk herba pegagan di sini dijelaskan bahwa herba pegagan adalah seluruh bagian di atas tanah tumbuhan dari Centella asiatica yang termasuk dalam keluarga famili Apiaceae yang mengandung asiaticosid tidak kurang dari 0,07%. Nah, itu untuk definisi dari Simplicia herba pegagan. Nah, untuk di sini juga ada bagian terkait identitas Simplicia berupa pemerian, kemudian ada mikroskopik, dan senyawa identitas dan pola kromatografi. Nah, adapun untuk
pola identitas simplicia berupa pemberian. Dan sini juga menggambarkan terkait dengan bentuk atau karakteristik visual dari simplicia pegagan, misalnya berupa batang, lian, daun, bunga dan buah, batang dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, di sini juga telah diberikan berupa gambar potret langsung ya, teman, berupa simplicia herba pegagan. Jadi di sini jika MMI itu hanya sebatas gambar ilustrasi, hanya dari ilustrasi ya, di sini di FAI itu sudah memberikan gambaran dengan visual langsung berupa jepretan dari kamera. Jadi kita bisa melihat secara langsung, oh seperti ini bentuknya, seperti itu. Jadi lebih mudah untuk dipahami. Adapun untuk identitas mikroskopik juga terkait dengan bagian-bagian sel yang diamati secara mikroskopik, itu juga setelah diberikan gambar langsung ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat gambar tangkapan asli yang dilihat menggunakan mikroskop. Jadi kita dapat melihat lebih jelas mana sih yang termasuk epidermis, kemudian mana sih yang termasuk penciri atau fragmen pengenal dari setiap tanaman. Contohnya di sini untuk fragmen pengenal mikroskopik dari herba pegagan, salah satunya adalah adanya epidermis atas, urat daun dengan kristal kalsium oksalat berbentuk roset seperti itu. Nah, selain itu juga untuk herba pegagan di sini juga sudah ada, ataupun herba lain-lainnya itu sudah adanya terkait dengan gambar struktur senyawa. Artinya di sini juga sudah diberikan prosedur terkait dengan pola kromatografi, teman-teman. Untuk parameter-parameter mutu lainnya di sini juga sudah ada terkait dengan sudut pengeringan dari pegagan atau mutu lainnya. Dan ada persyaratan terkait dengan abu total, abu tidak larut asam, sari larut air, dan etanol. Nah, kemudian jika tanaman itu mau kita teliti kadar total golongan senyawa ataupun kadar total senyawa identitas, itu di Farmakopeia Herbal Indonesia sudah ada terkait dengan prosedur-prosedurnya. Kalau di sini untuk herba pegagan kita bisa melihat bagaimana prosedur terkait dengan kadar asiatikosit dalam simplicia pegagan seperti itu. Adapun untuk ekstraknya, nah di sini untuk ekstraknya, ekstrak herba pegagan, di situ kita ada data berupa persyaratan terkait dengan persen rendemen, juga batasan dari kadar asiatikosit dari ekstrak herba pegagan seperti itu. Jadi menurut Farmakopeia Herbal Indonesia, ekstrak kental herba pegagan yang baik itu dia adalah mengandung asiatikosit tidak kurang dari 0,90% dan memiliki rendemen tidak kurang dari 7,3%. Jadi untuk data-data lanjut terkait dengan persyaratan lainnya itu silakan teman-teman cocokkan sendiri dengan monografi yang ada di Farmakopeia Herbal Indonesia seperti itu. Nah, untuk bagian ekstrak ini itu tidak ada lagi terkait dengan metode terkait dengan pola kromatografi, teman-teman. Untuk di Farmakopeia Herbal Indonesia itu pola kromatografi biasanya kita temukan di bagian simplicianya. Namun untuk ekstraknya itu biasanya langsung mengarah kepada pengujian terkait dengan kadar kimia ekstraknya seperti itu. Kalau di sini berarti kita bagian ekstraknya di sini menghitung kadar asiatikosit pada ekstrak pegagan seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada bagian ini. Mungkin teman-teman bisa untuk mempelajari lebih lanjut dengan melihat contoh-contoh dari monografi masing-masing tanaman lainnya, yaitu masih banyak tanaman lain yang kita bisa lihat sebagai contoh ya teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila disalah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.